Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan case 2 pada mata kuliah Mekanika Klasik. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan dulu teman-teman dari kelompok 7. Terdiri dari saya sendiri Muhammad Naufal dengan NIM 13026-216. Lalu saya Tani Wiyuna dengan NIM 13026200044. Saya Anissa Deslan Bintarum dengan NIM 13026200064. Dan saya Ahmad Fakri Burhanuddin dengan NIM 13026200081. Nah, itulah teman-teman dari kelompok 7. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan abstrak. Dalam menyajikan media pembelajaran, guru memanfaatkan berbagai macam simulasi yang menarik bagi siswanya. Nah, penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa simulasi yang interaktif pada materi gerak parabola. Prosedur pengembangannya menggunakan model 4D yang terdiri dari tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran simulasi interaktif dapat dipakai untuk media pembelajaran siswa dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan media simulasi yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran. Namun, pengembangan lanjutan perlu juga dilakukan agar diperoleh media simulasi yang lebih menarik dan lebih lengkap. Selanjutnya akan dilanjut pada pendahuluan. Fisika merupakan salah satu pelajaran pada tingkat SMA yang mempelajari gejala alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Setiap benda bergerak membentuk lintasan tertentu. Nah, berdasarkan lintasan tersebut, gerak dibedakan menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola, atau biasa disebut juga dengan gerak proyektil. Nah, gerak peluru merupakan gerak dua dimensi dari partikel yang dilemparkan miring ke udara. Gerak tersebut merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan dalam bidang vertikal. Kemudian kita akan lanjut ke gerak parabolanya atau proyektil tanpa hambatan udara. Gerak proyektil adalah gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan hambatan udara. Dalam gerak parabola, gerak horizontal dan gerak vertikal tidak saling berpengaruh satu sama lain. Pada gerak vertikal ini mempunyai komponen percepatan yaitu gravitasi, sedangkan pada arah horizontal percepatannya adalah 0. Seperti contoh berikut yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Deslan Bintarum. Baik, selanjutnya menggunakan F sama dengan mg, komponen gaya menjadi X min direction, Y min direction. Nah, gambar 1 merupakan contoh lintasan parabola proyektil. Bisa di next. Nah, berdasarkan gambar 1, kita bisa tambahkan efek hambatan udara terhadap gerak proyektil. Maka diketahui perhitungan penurunan jangkauan dengan asumsi bahwa gaya yang disebabkan oleh hambatan udara berbanding lurus dengan kecepatan proyektil sebagai berikut. Xt sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan Y, T sama dengan 0, X dot T sama dengan 0, sama dengan V0 cos theta sama dengan U, dan Y dot sama dengan T sama dengan 0, sama dengan V0 sin theta sama dengan VY. Itu untuk persamaan 1.2. Untuk MX double dot-nya sama dengan min KM X double dot. MY double dot-nya sama dengan min KMY dot dikurang MG. Bisa di next. Nah, persamaan 1.2 sama persis dengan yang digunakan pada contoh 2.4 di buku JB Marion. Oleh karena itu, solusinya adalah X sama dengan U per K dikali 1 min E pangkat min K kali T. Itu untuk persamaan 1.23. Demikian pula persamaan 1.22 sama dengan persamaan gerak pada contoh 2.5 di buku JP Marion. Kita dapat menggunakan solusi yang ditemukan dalam contoh tersebut dengan membiarkan bahwa kita menganggap partikel diproyeksikan ke
ke bawah dalam contoh 2.5 di buku JB Marion tidak ada konsekuensinya. Tanda kecepatan awal secara otomatis memperhitungkan hal ini. Oleh karena itu, Y sama dengan min GT per K ditambah KV plus G per K kuadrat dikali 1 min E pangkat min K kali T. Bisa di next? Nah, selanjutnya gerak parabola proyektil dengan hambatan udara. Gerak proyektil dengan memperhitungkan gaya hambatan dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial order 2 sebagai berikut. F sama dengan min mg j topi dikurang F topi. F itu untuk persamaan 1.35. Dengan Fv adalah gaya hambat udara sebagai fungsi linier kecepatan gerak. Persamaan 1 dapat dipecah ke dalam komponen arah X dan Y. Bisa di next. Nah, hal tersebut adalah persamaan transendental. Dan karena itu, kami tidak dapat memperoleh ekspresi analitik untuk T. Meskipun demikian, kami masih memiliki metode yang kuat untuk digunakan dalam menyelesaikannya. Dalam persamaan 1.36-nya itu, D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min Y Vx. Untuk persamaan 1.37-nya, D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min G min Y Vy. Untuk gambar 4-nya merupakan lintasan gerak parabola atau proyektil. Nah, untuk garis utuhnya itu merupakan lintasan gerak dengan hambatan udara, dan garis putus-putusnya itu merupakan lintasan gerak tanpa hambatan udara. Bisa di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Boleh next? Oke, dalam penelitian ini kami menggunakan model 4D. Nah, meliputi pertama ada tahap pendefinisian, kemudian ada perencanaan, pengembangan, dan yang akhir adalah penyebaran. Nah, akan tetapi dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran, sehingga penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap pengembangan. Nah, tujuan dari tahap pendefinisian adalah mendefinisikan gerak parabola yang meliputi analisis terhadap gerak parabola tanpa hambatan udara dan gerak parabola dengan hambatan udara, serta definisi dari Paton dan Pagan. Oke, selanjutnya adalah tahap desain bertujuan untuk menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran berbasis simulasi dengan menggunakan PGame pada konsep gerak parabola. Nah, adapun langkah-langkah pada tahap ini adalah pemilihan media, format, dan rancangan awal. Nah, kemudian pada tahap object oriented design, tahapan setelah analisis materi dari siklus pengembangan simulasi yang mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu simulasi dibentuk bisa berupa penggambaran. Nah, selanjutnya pada tahap pengkodaan. Tahap ini menghasilkan rancangan dan implementasi ke dalam bentuk yang dimengerti oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman Python, dan pada perancangan flowchart menggunakan Lucidchart. Pada tahap pengujian dilakukan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan simulasi gerak parabola menggunakan PGame yang telah dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tani Wiyuna mengenai hasil dan pembahasan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Boleh di next slide-nya. Nah, di sebelah sini, gambar sebelah sini adalah tampilan awal ketika program di-run. Jadi dalam hasil pemrograman ini kita dapat menjalankan dengan variabel yang dapat diubah sesuai dengan keinginan kita, yaitu ketinggian dapat diubah. Lalu boleh di next. Nah, agar dapat mendapatkan kelajuan peluru yang diinginkan, maka untuk mencapai target, yaitu dengan disediakan lubang pada jarak tertentu dalam animasi. Untuk mencapai target tersebut, kita dapat merubah variabel ketinggian pistol, kecepatan awal peluru, dan sudut agar peluru dapat masuk ke dalam lubang yang ada. Jadi, saya izin share screen untuk menampilkan hasil running programnya.
Apakah sudah terlihat? Belum, Saudari Yuna, belum terlihat. Sudah terlihat ternyata. Nah, di sini ada tampilan awal dari programnya. Jadi, di sini ada orang yang memegang pistol. Nah, jadi bisa diatur ketinggiannya. Jadi bisa orangnya ini bisa berada di ketinggian tertentu yang diatur di sebelah kanan atas. Lalu untuk sudut elevasinya bisa diatur dengan mengklik daerah ujung pistol, lalu ditahan, kliknya itu ditahan sampai mencapai sudut elevasi yang diinginkan. Di sini sudut elevasinya 20. Lalu kecepatan awalnya bisa dinaikkan juga. Nah, untuk menjalankan programnya, untuk peluru itu bisa jalan, itu di klik play. Nah, setelah itu akan muncul nilai-nilai yang dihitung. Jadi ada X max atau jangkauan nilai X dari pengguna sampai tempat bolanya jatuh. Di sini ada 1650 sekian. Lalu Y max-nya itu ketinggian peluru maksimum. Di sini 59 sekian. Lalu ada R total. R total itu waktu yang diperlukan untuk bola dari bola tersebut ditembak sampai akhirnya mencapai titik dia jatuh di tanah, dan T pada Y-max itu kecepatan peluru untuk sampai di titik tertinggi atau nilai Y tertinggi. Nah, jika sudah selesai di running, maka tekan spasi untuk simulasinya, untuk bisa memulai simulasi kembali agar bola kembali lagi ke posisi awal. Nah, jadi karena tadi kejauhan, kita bisa turunkan nilai kecepatan awalnya. Nah, bolanya jadi jatuh kira-kira sekitar sini. Jadi untuk mengatur kecepatan bola tersebut jatuh bisa melalui pojok kanan atas. Oke, boleh dilanjut PPT-nya. Boleh di next. Lalu selanjutnya di sini ada referensi-referensi yang kami gunakan, kami kumpulkan dalam drive dan bisa di-scan juga. Lalu di next. Dan terakhir, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami atas pengembangan media pembelajaran mengenai gerak parabola yang ditembakkan dengan ketinggian tertentu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.